Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku bakal sharing ke kalian penipuan berkedok monetisasi YouTube. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, jadi beberapa waktu lalu lebih tepatnya suami aku itu mendapatkan email dari seseorang yang mengaku-ngaku seolah-olah itu tuh dari YouTube. Emailnya itu berhubungan sama monetisasi channel. Nah, mungkin buat kalian ya para YouTuber pemula, kalau ada kata-kata monetisasi pasti langsung mikir, wah, aku diterima nih monetisasinya, wah udah bisa menghasilkan duit dan lain-lainnya. Makanya kenapa mungkin banyak juga yang kejebak, banyak juga yang kena tipu karena udah berembel-embel monetisasi kan. Jadi kesannya tuh kita harus mengikuti apa yang YouTube perintahkan. Padahal ini tuh emailnya benar-benar mencurigakan banget dan aku sangat menyayangkan si pengirimnya itu ngirimnya ke suami aku. Suami aku kan ngerti juga ya masalah YouTube, masalah domain segala macam, ya otomatis dia mengirim kepada orang yang salah gitu. Dan alhamdulillahnya masih dilindungi lah gitu kan. Nah, kenapa aku bisa dibilang di sini tuh kayak berkedok YouTube, terus berkedok monetisasi, penipuan dan lain-lain? Karena pada saat aku lihat emailnya itu dari judulnya, dari email si pengirim, domainnya itu, terus juga dari isinya itu benar-benar mencurigakan banget dan bukan dari YouTube yang selama ini aku suka dapat notifikasinya ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang udah pernah mengalami ini atau mungkin yang sedang mengalami atau baru-baru ini mendapatkan email yang serupa, atau mungkin kalian yang udah pernah mengalami segala macam gitu, kalian harus lebih waspada lagi supaya terhindar, supaya kedepannya tuh bisa tahu, oh kalau misalnya ada email domain yang mencurigakan itu nggak usah aku ikutin, pokoknya itu bukan dari YouTube segala macam. Tonton sampai habis ya. Nah, di sini aku mau ngebandingin antara gimana sih sebenarnya YouTube menginformasikan gitu ke kita melalui email kalau misalnya kita udah diterima monetisasinya. Jadi akan aku bandingin antara yang asli dari YouTube dan yang versi palsunya supaya kalian yang mungkin nanti kedepannya dapat email serupa yang pemalsuan itu, kalian nggak menjadi korban penipuan. Nah, di sini aku udah ngedapat salah satu dari subscriber aku, jadi kayak forwardan email yang emang dia terima kalau dia tuh berhasil dimonetisasinya dan resmi dari YouTube. Jadi akan aku bandingkan gitu ya. Ini dari Anggun. Makasih Anggun udah bersedia meng-forward email dari YouTube yang resminya ke aku. Karena kalau misalnya pakai yang punya aku dulu itu kayaknya versinya udah beda banget. Jadi mendingan aku pakai yang versi sekarang. Nah, di sini ada 3 yang bakal aku bandingin. Yang pertama itu adalah dari judul emailnya, dari domain email pengirim, dan juga dari isinya. Kalau dari judulnya itu jelas-jelas udah beda banget, kalian bisa lihat ini dia perbandingannya. Kalau yang asli dari YouTube, judulnya aja tuh kayak udah ada program partner YouTube-nya. Tapi kalau misalkan dari yang versi palsu ini, yang penipuan ini, dia cuma kayak monetize. Jadi kayak kurang meyakinkan banget gitu loh. Karena untuk monetisasi ini itu tuh merupakan bagian dari program partner YouTube. Jadi nggak sekedar kayak selamat channel Anda dimonetisasi atau apa. Jadi tuh emang harus ada kata kuncinya kalau kamu tuh udah keterima di program partner YouTube. Beda banget kan antara judulnya aja yang dari YouTube tuh kayak resmi gitu loh, kayak panjang formal gitu. Tapi kalau misalkan yang dari si penipu ini singkat padat kayak orang yang nulis email biasa gitu. Poin yang kedua yang bisa kalian bandingkan antara pengirimnya itu beneran YouTube atau bukan, itu bisa dilihat dari domain email si pengirim. Kalau dari YouTube itu selalu itu dari @youtube.com, dan ejaannya juga ejaan YouTube yang bener ya, youtube.com, jadi youtube.com. Kalau misalkan si Anggun terima itu dari no_replay@youtube.com. Jadi kalau misalnya untuk domain youtube.com itu nggak sembarangan orang bisa memiliki domain tersebut. Biasanya cuma ya pegawai-pegawainya YouTube yang punya domain kayak gitu kan. Nah, beda sama yang palsu, dia itu domainnya adalah @gmail.com. Halo, Gmail juga kita bisa bikin sebanyak-banyaknya ya nggak sih? Dan kalau misalnya dari si akun palsu itu, dia nama emailnya adalah monetisasi.channel, L-nya double,
@gmail.com. Nah ini tuh juga udah ketara banget kan, kalau pengirimnya aja gmail.com, itu tuh bisa dibilang kayak orang pribadi, kayak orang individu, bukan resmi dari YouTube. Jadi kalian harus perhatiin juga domainnya itu dari youtube.com kah atau dari gmail.com. Jadi kalau misalnya dari gmail.com, aku rasa sih itu fix banget bukan dari YouTube ya. Soalnya kalau Gmail tuh kayak ya udah kita orang pribadi pun juga bisa bikin kayak gitu. Yang ketiga yang bisa kalian perhatikan antara dari email YouTube asli sama yang palsu itu ya, dari isinya itu jelas banget, beda banget. Kalau dari YouTube yang asli, struktur tulisannya tuh juga berurutan, dibacanya tuh enak, dan dia juga menampilkan atau menambahkan kayak pusat bantuan YouTube, terus juga tips-tips yang seputar monetisasi yang bisa kalian klik, yang akan terhubung nantinya ke link yang menjelaskan kayak gimana sih cara monetisasi YouTube, pedoman YouTube, dan lain-lain. Jadi tidak sekedar kayak ngasih tahu doang kalau channel kita tuh diterima program partner YouTube-nya, diterima monetisasinya. Nah, kalian bisa lihat kalau misalkan di email yang palsunya itu, dia tuh ngetiknya aja tuh kayak kita ngetik email biasa nggak sih? Kayak nggak ada space, misalnya nggak ada enter lah, semua kalimat itu digabung. Dan yang lebih parahnya, dia itu minta seolah-olah syaratnya kalau udah dimonetisasi harus melakukan requirement dengan mengisi email, password, dan juga link channel YouTube. Please banget ya teman-teman, kalian jangan mudah tergiur dengan kata-kata monetisasi, terus kalian dengan gampangnya ngasih email channel YouTube kalian, password, itu jangan dikasih tahu ke siapapun, itu bener-bener rahasia. YouTube tuh nggak akan mungkin yang namanya minta email sama password kita, itu buat apa? Itu pasti akan udah curiga banget sih kalau misalnya kayak gitu. Dan kalau di email YouTube yang aslinya pun, itu ya udah kayak sekedar ngasih tau informasi aja kalau kita keterima. Mereka nggak akan minta email kita tuh apa, terus juga password kita tuh apa gitu kan. Jadi kan harus lebih waspada lagi. Dan kalau misalkan memang kalian ngerasa masih bingung, aduh ini bener nggak ya, ini bener nggak ya, kalian bisa cari dulu informasi di Google atau mungkin informasi di YouTube orang, contoh-contoh misalkan email kalau kita keterima monetisasi itu kayak gimana, terus juga email-email resmi dari YouTube tuh kayak gimana. Jadi intinya jangan mudah tergiur dengan iming-iming monetisasi YouTube. Nah, gimana? Udah jelas banget kan kalau misalkan penipuan itu ada di sekitar kita, apalagi dengan membawa YouTube, iming-iming YouTube gitu kan, seolah-olah tuh kita dimonetisasi dan lain-lain. Buat kalian pokoknya jangan mudah tergiur, jangan mudah mengikuti apa yang diminta kalau emailnya nggak jelas, domainnya tuh nggak jelas, yang bukan resmi dari YouTube, itu patut banget dicurigain. Pokoknya diemin aja kalau ada email kayak gitu. Jangan mudah tergiur. Kalian bisa tanya-tanya juga kan sama teman-teman kalian, ini bener nggak sih, resmi nggak sih, segala macamnya. Semoga video kalian bermanfaat ya, dan semoga kita nggak menjadi korban penipuan. Jangan lupa buat like this video, subscribe dan komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!